selamat lingkungan alatai, salam Karende Melempar. Perkenalkan, nama saya Denny, NIM saya 2320008, Prodi PGSD, Fakultas Dharma Carya. Baik, yang pertama-tama di sini saya memilih topik tersebut karena media sosial ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan anak-anak, termasuk siswa SD. Penggunaan yang tepat dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif, namun jika tidak terkontrol juga berpotensi menimbulkan masalah. Nah, oleh karena itu kasus ini sangat relevan. Nah, kenapa saya bilang relevan? Karena itu untuk dipelajari oleh calon guru agar dapat mengelolanya dengan baik. Nah, di sini saya banyak melihat beberapa kasus. Yang pertama, saya akan memaparkan beberapa kasus. Nah, di era digital saat ini akses anak-anak terhadap media sosial semakin mudah. Bahkan tingkat sekolah dasar, banyak sekolah dan guru mulai memanfaatkan platform seperti WhatsApp, kelas, edukasi, atau TikTok untuk pembelajaran sebagai sarana berbagi konten, tugas, atau materi edukatif. Nah, di sini contohnya seperti penyebaran informasi salah, gangguan konsentrasi belajar, dan risiko keamanan digital bagi anak-anak. Nah, di sini contoh nyatanya, sebagai contoh, di salah satu SD di Kota Bandung, guru kelas 4 menggunakan grup WhatsApp untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua. Awalnya grup ini berjalan dengan baik untuk berbagi tugas dan pengumuman, namun seiring waktu munculnya anggota grup yang menyebarkan konten non-edukatif, bahkan ada siswa yang berbagi informasi salah mengenai materi pembelajaran. Selain itu, beberapa siswa juga terbukti sering melihat konten media sosial saat jam pembelajaran yang menyebabkan mereka sulit untuk fokus, nilai belajarnya juga menurun. Nah, di sisi lain ada juga contoh positif di SD Yogyakarta yang menggunakan akun Instagram khusus untuk kelas, di mana guru memposting konten pembelajaran berupa gambar menarik, video singkat, penjelasan materi, dan tantangan belajar yang menyenangkan. Nah, hal ini dapat membuat minat belajar siswa semakin meningkat. Nah, dan komunikasi antara guru atau siswa dan orang tua menjadi lebih efektif. Di sini di bagian analisis teori, berikut adalah hubungan. Nah, kasus ini dengan materi kuliah teknologi dan komunikasi itu ada hubungan. Yang pertama, teorinya itu teori komunikasi edukatif. Menurut teori ini, komunikasi dalam pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas, pesan yang dapat, dan saluran yang sesuai dengan penerima. Kenapa? Penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi, pembelajaran harus memenuhi prinsip. Nah, dalam contoh negatif, saluran grup WhatsApp tidak dikelola dengan baik sehingga pesan yang disampaikan tidak fokus pada edukasi, yang menyebabkan komunikasi edukatif tidak berjalan dengan optimal. Sedangkan dalam positif, pesan disampaikan jelas dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa SD. Nah, yang selanjutnya, konsep literasi digital. Literasi digital mencakup kemampuan mencari, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat konten digital dengan benar. Siswa SD yang belum memiliki literasi digital yang memadai cenderung sulit membedakan konten yang baik dan buruk di media sosial. Nah, guru memiliki peran dalam membangun literasi digital sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk pendidikan dasar. Yang selanjutnya itu ada sebuah model integrasi teknologi dalam pembelajaran, yaitu TPACK, yang disebut Technological Pedagogical Content Knowledge, menjelaskan bahwa guru perlu mengintegrasikan pengetahuan tentang teknologi, yaitu mode atau cara
pembelajaran dan materi pembelajaran secara sinergis. Penggunaan media sosial yang efektif harus disesuaikan dengan materi pembelajaran dan metode pembelajaran yang cocok untuk siswa SD, seperti pembelajaran bermain atau pembelajaran yang berbasis sebuah proyek yang disajikan melalui konten media sosial. Nah, yang selanjutnya, etika teknologi informasi. Prinsip teknologi meliputi keamanan, privasi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Dalam penggunaan teknologi sosial untuk pembelajaran, guru harus menjaga privasi data siswa, memastikan konten yang disebarkan sesuai dengan nilai-nilai positif, dan mengajarkan siswa untuk bertindak secara etis di dunia digital. Nah, di sini mungkin refleksi saya dari tugas ini, dampak bagi individu pendidikan, yaitu bagi individu, siswa jika digunakan dengan salah satu media sosial dapat menyebabkan gangguan konsentrasi, kesalahan pemahaman materi, dan risiko terpapar konten yang tidak sesuai usia. Namun jika digunakan dengan benar, dapat meningkatkan minat belajar, kemampuan berpikir kreatif, dan keterampilan komunikasi digital. Nah, baik, yang selanjutnya bagi pendidikan itu, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat merusak kualitas pembelajaran. Nah, sedangkan integrasi yang baik dapat menjadi inovasi dalam pendidikan dasar yang meningkatkan efektivitas pembelajaran dan hubungan antara semua pihak di sekolah. Yang disebut berinovasi itu seperti sebuah hal-hal yang baru. Nah, sikap yang seharusnya diambil, contohnya calon guru, yang pertama yaitu menguasai literasi digital dan teknologi yang relevan untuk pembelajaran SD. Yang kedua, membuat sebuah kebijakan penggunaan media sosial dalam pembelajaran yang jelas dan sesuai dengan peraturan sekolah serta kaidah pendidikan. Nah, yang ketiga, mengintegrasikan media sosial ke dalam pembelajaran dengan cara menyenangkan dan sesuai dengan tingkat perkembangan mahasiswa. Nah, contohnya itu maksudnya sesuai dengan kelasnya, kita mengasihkan sebuah soal atau materi. Nah, yang keempat, mengajarkan etika penggunaan media sosial dan membangun literasi digital siswa secara bertahap. Yang terakhir, yang kelima, berkomunikasi secara aktif dengan orang tua untuk mengawasi penggunaan media sosial siswa di rumah ataupun di sekolah dalam sebuah pelajaran. Nah, jadi kesimpulan secara singkat, untuk penggunaan media sosial itu dalam pembelajaran SD, nah, memiliki dua sisi yang perlu diperhatikan dengan pemahaman teori yang benar, pengelolaan yang tepat, dan pembinaan literasi digital yang konsisten. Media sosial dapat menjadi alat pembelajaran yang efektif dan bermanfaat bagi contohnya sebagai calon guru pendidikan guru sekolah dasar, kita itu harus siap dalam menghadapi sebuah tantangan dan memanfaatkan potensi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, mungkin dari tugas ini itu saja yang saya bisa jelaskan dalam tugas tersebut. Sebelum saya mengakhiri tugas ini, saya mengucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om Santi.